Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta didik baru SMK Kesehatan Sariwa Yogyakarta, terutama untuk peserta didik kompetensi keahlian farmasi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wardana, sarjana farmasi. Saya alumni dari Universitas Gadjah Mada dan saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi ketua jurusan kompetensi keahlian farmasi di SMK Kesehatan Sariwa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kompetensi keahlian farmasi di SMK Kesehatan Sariwa Yogyakarta. Mungkin bagi kalian para peserta didik baru sudah memiliki sedikit gambaran seperti apa sih farmasi, kemudian apa saja yang nanti akan dipelajari, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sini dan sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya di SMK Kesehatan, di SMK untuk spektrum SMK Kesehatan Farmasi terutama ada dua kompetensi keahlian, farmasi klinis dan komunitas, dan farmasi industri. Nah, untuk SMK Kesehatan Sariwa Yogyakarta, kami membuka program kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Jadi di sini kita nanti akan belajar bagaimana kita memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di klinik dan di komunitas. Apa saja yang dipelajari selama akan belajar 3 tahun di SMK Kesehatan Sariwa Yogyakarta untuk jurusan farmasi? Yang pertama, nanti kalian akan belajar banyak hal, terutama beberapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kefarmasian. Ada mata pelajaran yang namanya perundang-undangan kesehatan. Di sini kita belajar tentang berbagai macam aturan dan regulasi yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia. Mulai dari undang-undang tentang kesehatan, kemudian undang-undang tentang narkotika, penggolongan obat, undang-undang tentang tenaga kesehatan, undang-undang atau Permenkes tentang asisten tenaga kesehatan, karena nanti lulusan SMK maka mereka menjadi asisten tenaga kesehatan, sehingga kita juga perlu mempelajari regulasi yang mengatur tentang itu. Ada juga nanti tentang bahan tambahan pangan, kemudian bahan berbahaya dan sebagainya. Selain perundang-undangan kesehatan, kita nanti juga mempelajari tentang K3LH. Apa itu K3LH? Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Di sini nanti kita akan belajar tentang keselamatan kerja, tentang kesehatan kerja, kemudian tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, tentang epidemiologi, tentang penyakit menular dan sebagainya. Jadi di kurikulum yang lama memang namanya IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat, tapi di kurikulum baru nanti lebih fokus ke K3LH, meskipun nanti kita akan tetap membahas sedikit tentang epidemiologi dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti pelajaran dasar-dasar kefarmasian yang pada kurikulum yang baru ini nanti adalah gabungan dari ilmu resep dan farmakologi dasar. Apa itu ilmu resep? Kita mempelajari tentang pelayanan kefarmasian, terutama nanti dengan resep dan peracikannya. Mulai dari kita men-screening resep, apakah resepnya sesuai gitu ya, memenuhi administrasinya, farmasetisnya, klinisnya gitu. Kemudian kita menghitung dosis obatnya, apakah dia overdose atau tidak. Kemudian kita menghitung pengambilan obatnya seberapa dan bagaimana, sampai kemudian kita meraciknya, dan setelah itu kemudian kita bisa memberikan atau menyerahkan obat kepada pasien disertai dengan komunikasi, informasi, edukasinya, penjelasan informasi obatnya seperti itu. Kemudian juga tentang farmakologi dasar. Apa itu? Kita belajar tentang nasib obat dalam tubuh, reaksi tubuh terhadap obat, gejala penyakit dan terapi atau pengobatannya dan sebagainya. Itu yang kita akan pelajari di farmakologi. Selain farmakologi, nanti kita juga akan belajar tentang pelayanan farmasi. Kalau tadi dasar-dasar farmasi itu mempelajari pelayanan farmasi bagian awal. Dan nanti untuk pelayanan farmasi kita mempelajari ilmu resep dari sediaan padat, cair, semi padat, kemudian meraciknya. Kemudian kita juga nanti ada administrasi farmasi, manajemen farmasi, bagaimana sistem distribusi obat, bagaimana merencanakan obat, bagaimana merencanakan kebutuhan obat, sampai kemudian mengelola keuangan di apotek gitu ya. Jadi kita menghitung, membuat buku keuangan dan sebagainya. Kemudian kita juga akan mempelajari farmakognosi, yaitu tentang tanaman obat, kandungannya,
kemudian bagian tanaman yang digunakan, khasiatnya, sampai penyiapannya. Dan untuk farmasi di SMK Kesehatan Sadewa Yogyakarta, kita memiliki 2 laboratorium di farmasi di Babarsari dan di Moyudan, dan alhamdulillah insya Allah laboratorium kita sudah standar untuk pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, jadi sudah memenuhi standar untuk melakukan pembelajaran dengan baik begitu ya. Dan insya Allah setiap alumni kita nanti juga akan mengikuti USK atau ujian sertifikasi kompetensi dengan lembaga sertifikasi profesi yang sertifikatnya sudah diakui oleh tidak hanya Indonesia tapi juga internasional, terutama negara-negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena memang sertifikatnya nanti sudah ada logo Garudanya, sehingga anak-anak tidak perlu khawatir bahwa nanti insya Allah akan memiliki banyak peluang. Kemudian untuk pelaksanaan PKL di farmasi nanti, kalau kalian belajar di Sadewa di kelas 2, kalian akan melaksanakan PKL selama 6 bulan. Dibagi menjadi 2 stase. Stase pertama nanti di puskesmas, kalian akan belajar bagaimana standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang akan dibimbing oleh para guru di kejuruan, kemudian juga guru-guru dari instansi apoteker di puskesmas. Kemudian stase kedua, kalian akan belajar di instalasi farmasi rumah sakit dan di apotik. Jadi nanti kalian 1,5 bulan di IFRS, 1,5 bulan di apotik. Kenapa kita memberikan waktu yang cukup panjang untuk PKL, kemudian banyak instansi yang perlu kita belajar di sana? Karena memang kita melihat bahwa setiap instansi memiliki problematika masing-masing, kompleksitas masalah yang dihadapi, sehingga kita berharap bahwa anak-anak kita siap dengan berbagai macam hal, sehingga ketika nanti mereka lulus, mereka benar-benar siap, mampu untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di lingkungan mereka, termasuk ketika mereka bekerja di instansi, di instansi farmasi maupun di apotik, seperti itu. Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Kesehatan Sadewa Yogyakarta, dan kita nanti akan banyak belajar bersama-sama. Perlu kami perkenalkan, untuk kejuruan farmasi sampai dengan hari ini kita memiliki 3 guru kejuruan dibantu oleh 1 teknisi dan laboran. Yang pertama saya sendiri, Wisnu Wardana, yang nanti akan mengajar kalian untuk mata pelajaran perundang-undangan kesehatan, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kemudian juga saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan, di mana nanti di PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan banyak belajar untuk membuat berbagai macam produk, terutama nanti yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari jamu, kemudian kita juga belajar sabun, keju dan sebagainya. Kemudian saya juga mengajar manajemen farmasi untuk kelas 12 ya, terkait dengan nanti keuangan apotek dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti Bu Sri Nuryaningsih, apoteker Sri Nuryaningsih, sarjana farmasi. Beliau akan mengajar di pelayanan farmasi, terutama nanti di bagian ilmu resep, kemudian juga di farmakologi. Kemudian ada juga nanti Bu Tri Afniwati, sarjana farmasi, sarjana sains, beliau nanti akan mengajar di bagian farmakognosi dan farmakologi. Ada juga nanti Bu Maike Parasastia, maaf tadi saya sebutkan 3 ya, ternyata 4. kurang 1 tadi. Ada 4 guru. Bu Maike Parasastia nanti akan mengajar kalian untuk mata pelajaran farmakognosi dan farmakologi juga. Jadi dan juga PKK ya, dan PKK. Jadi itu tadi ada beberapa guru yang nanti akan membersamai kita semuanya untuk belajar lebih banyak tentang farmasi. Dan jangan khawatir bahwa nanti ketika kalian masuk, kita akan sudah siapkan beberapa buku-buku resep standar yang bisa kalian gunakan untuk praktik, tidak hanya di SMK ya, nanti tetap bisa kalian gunakan selama kalian misalnya nanti studi lanjut, karena biasanya buku ini buku-buku yang terus akan dipakai ketika nanti kalian belajar tentang resep. Nah, buku-buku resep standar kalau tidak salah kemarin kita akan berikan setiap anak sekitar 5 buku, 4 atau 5 buku ya. Ada formularium nasional, formularium obat Indonesia, kemudian farmakope Belanda dan sebagainya. Termasuk nanti Codex Medicamentorum Nederlandicus CMN ya, jadi buku resep standar dari Belanda. Itu nanti beberapa buku resep standar yang akan kita gunakan pada saat praktikum. Juga nanti ada buku-buku tentang dosis maksimal yang nanti kalian gunakan untuk menentukan dosis pada saat praktikum ilmu resep terutama.
Jadi bersama-sama nanti kita mulai menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, menyiapkan akal kita, menyiapkan kembali, memperbaiki niatan kita bahwa kita belajar di sini untuk mendapatkan banyak ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran sampai kalian nanti bisa lulus dari SMA Nusadewa. Terus semangat, terus belajar. Kami tunggu di sekolah ya, karena sekarang mungkin masa-masa pandemi COVID-19 kita masih harus online, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mudah-mudahan diberikan kondisi yang bisa kembali normal untuk melakukan KBM tatap muka sehingga kita bisa lebih banyak berinteraksi dan saling bertukar pengetahuan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bergabung di kompetensi keahlian farmasi SMK Kesehatan Jiwa Yogyakarta, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.